Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan yang lalu masih tentang sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa hukmu sujudi tilawati hukma sholatan nafli. Hukum sujud tilawah, hukmu sujudi tilawati, hukum sujud tilawah, hukma sholatin nafali. Itu hukumnya seperti sholat nafilah atau sholat sunnah. Jadi sujud tilawah itu hukumnya seperti sholat nafilah, jadi sunnah hukumnya, tidak wajib. Yaftakiru ila toharoti. Kalau sholat sunnah itu memerlukan bersuci, maka sujud tilawah juga memerlukan bersuci. Wasitari. Kalau sholat sunnah itu memerlukan sitar, memerlukan menutup aurat, atau memerlukan pembatas, maka sujud tilawah juga seperti itu. Wastiqbalil kiblati. Sholat sunnah memerlukan menghadap kiblat, maka sujud tilawah juga memerlukan menghadap kiblat. Li'annaha sholatun fil haqiqati, karena sujud tilawah itu sesungguhnya adalah sholat. Jadi hakikatnya adalah sholat. Jadi hukum sujud tilawah, cara-caranya sujud tilawah itu seperti cara-caranya, seperti syarat-syaratnya sholat sunnah. Jadi syarat-syarat sujud tilawah itu sama dengan syarat-syarat sholat sunnah, yaitu memerlukan bersuci, memerlukan pembatas, memerlukan menutup aurat, memerlukan menghadap kiblat. Kenapa kok begitu? Karena hakikatnya sujud tilawah itu adalah sholat. Wa in kana fis sholati. Bagaimana kalau seandainya sujud tilawah itu dibaca pada saat sholat? Wa in kana fis sholati, apabila sujud tilawah itu di dalam sholat, sajada bitakbirin, sujudnya dengan takbir. Jadi ketika dibaca dalam sholat, sujudnya dengan takbir. Ketika kita lagi sholat terus membaca wasjud wa qatarib, misalnya begitu, wasjud wa qatarib, langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, itu jadi gitu. Jadi ketika membaca wasjud wa qatarib, langsung sujud. Allahu Akbar, pakai takbir sujudnya, bukan langsung sujud tapi pakai takbir sujudnya. Wa rafa'a bitakbirin. Kemudian nanti selesai sujud, bangun dari sujudnya juga ada takbir. Allahu Akbar, berdiri lagi. Jangan langsung rukuk, berdiri lagi. Walaupun di akhir surat, tapi jangan langsung rukuk, berdiri dulu. Jadi begitu baca ayat sajadah, wasjud wa qatarib, langsung sujud. Allahu Akbar, pakai takbir. Kemudian bangun dari sujud, takbir lagi. Allahu Akbar, berdiri. Jangan langsung rukuk, berdiri. Wala yarfa'u yadayhi, dan tidak usah mengangkat tangan. Jadi pada saat bangun dan pada saat membaca ayat sajadah, tadi kan lagi sholat nih, wasjud wa qatarib, langsung sujud. Allahu Akbar, gak usah angkat tangan, gak usah. Allahu Akbar. Kemudian selesai sujud, bangun. Allahu Akbar, gak usah pakai angkat tangan, langsung saja, tidak pakai angkat tangan. Begitu selesai sujud, langsung berdiri. Wa in kana sujudu fi akhir surati, kalau sujudnya di akhir surat seperti tadi, ini surah tadi yang barusan saya baca tadi, wasjud wa qatarib, itu di akhir
di akhir surat. Kalau sujudnya itu di akhir surat, fal mustahabu ayyakuma, maka disunahkan untuk berdiri lagi, berdiri pada saat selesai sujud tadi. Begitu sujud, bangun dari sujud, berdiri lagi. Wa yaqra'u minas surati ba'daha syai'an. Jadi begitu kan udah akhir surat itu, wasjud waqtarib, langsung sujud tanpa angkat tangan waktu takbir, tanpa angkat tangan. Allahu Akbar. Kemudian baca doa sujudnya saat sujud tilawah. Selesai sujud tilawah baru berdiri. Allahu Akbar. Tidak usah angkat tangan, berdirinya langsung berdiri aja. Setelah berdiri tadi kan sudah selesai surah tadi. Udah selesai surah tadi, wasjud waqtarib, berdiri nih. Sudah berdiri, itu disunahkan untuk membaca ayat selanjutnya setelah ayat itu. Karena itu akhir surat, ya boleh diawali Bismillahirrahmanirrahim. Baru ayat selanjutnya apa? Dibaca. Setelah dibaca itu summa yarka'u, kemudian ruko. Jadi kalau sujud sajadahnya itu di akhir surat, kemudian sujud, kemudian bangun dari sujud, maka disunahkan lagi untuk membaca ayat setelah itu. Setelah beberapa ayat, 1 atau 2 ayat dibaca, baru kemudian boleh ruko. Jangan langsung berdiri terus ruko, bangun dari sujud terus ruko, nggak boleh. Bangun dari sujud terus ruko, terbalik itu nanti. Makanya begitu sujud sajadah tadi, kemudian berdiri, setelah berdiri baca 1 atau 2 ayat selanjutnya, baru kemudian ruko. Wa in qala walam yaqra syai'an wa raka'a jaza. Ada pendapat kalau seandainya tidak membaca ayat apa-apa, begitu bangun dari sujud tadi, sujud tilawah tadi, berdiri, sudah berdiri, kemudian terus Allahu Akbar, ruko, boleh tanpa membaca ayat apa-apa, tapi harus berdiri dulu. Nggak boleh dari sujud langsung ruko, repot. Dari sujud langsung ruko. Tapi disunahkan begitu selesai sujud tilawah, berdiri, baca ayat 1 atau 2 ayat, kemudian baru ruko. Tapi gimana kalau seandainya tidak membaca? Sujud, tilawah, kemudian berdiri. Begitu berdiri, tidak membaca ayat apa-apa, kemudian langsung Allahu Akbar, ruko, jaza. Boleh yang seperti itu. Fa in qama minas sujudi ila ruku'i, kalau bangun dari sujud kemudian terus ruko, nih sujud nih, sudah sujud kemudian langsung ruko, tidak berdiri lagi. Walam yakum, tidak berdiri lagi, lam yajuz, tidak boleh. Jadi kalau kita sujud tilawah, kemudian bangun dari sujud itu langsung ruko, tidak boleh. Li'annahu lam yabtadi ar-ruku min qiyamin, karena ruko itu harus dimulai dari berdiri. Tidak ada ruko dimulai dari sujud. Ruko itu hanya dimulai dari berdiri. Tidak dikatakan ruko kalau tidak dimulai dari berdiri. Makanya begitu sujud tilawah, mau ruko itu harus berdiri dulu walaupun tidak baca ayat, kemudian baru ruko. Baca ayat sesudah itu disunahkan. Tidak baca juga tidak apa-apa. Tidak menyebabkan sholatnya tidak sah. Jadi sahnya ruko itu dikatakan ruko apabila diawali dari berdiri. Kalau dari sujud itu namanya bukan ruko. Oleh karena itu kalau sujud tilawah, selesai sujud tilawah berdiri, baik membaca ayat maupun tidak membaca ayat, kemudian baru ruko. Allahu Akbar, tapi setelah berdiri ruko. Fa in kana min ghairi sholatin, bagaimana kalau seandainya ayat sajadah itu dibaca tidak pada waktu sholat? Tadi ayat sajadah dibaca pada waktu sholat. Sekarang ayat sajadah dibaca tidak pada waktu sholat. Fa in kana min ghairi sholatin, kalau ayat sajadah itu dibaca tidak pada saat sholat,
kabbaro, takbir saja. Jadi begitu membaca wasjud wa qatarib, langsung Allahu Akbar, langsung sujud, takbir saja. Lima ruya Ibnu Umar radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza marra bis sajadati, Rasulullah SAW apabila membaca ayat sajadah, melewati ayat sajadah, maksudnya apabila Rasulullah membaca ayat sajadah, kabbaro wa sajadah, takbir kemudian terus sujud. Jadi Rasulullah kalau melewati ayat sajadah, membaca ayat sajadah, beliau langsung takbir kemudian sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Kan baca Al-Quran kalau nggak sholat kan biasanya duduk. Jarang orang baca Al-Quran jalan sana jalan sini. Biasanya orang baca Al-Quran itu duduk kondisinya, tidak jalan-jalan, tidak sedang lari-lari, tapi sedang duduk kalau baca Al-Quran. Maka Rasulullah ketika selesai baca ayat sajadah tadi, melewati ayat sajadah tadi, Rasulullah langsung takbir Allahu Akbar, kemudian terus sujud. Wa yustahabbu ayyarfa yadayhi, dan kalau sholat tidak pada dalam keadaan, maksudnya sujud tilawah yang dilakukan tidak dalam keadaan sholat seperti ini. Ini kan tadi yang pertama tadi kan sujud tilawah dilakukan pada saat sholat. Sekarang kan sujud tilawah dilakukan tidak dalam keadaan sholat. Kalau sujud tilawah dilakukan tidak dalam keadaan sholat, disunahkan untuk mengangkat tangan. Waktu takbir, misalnya baca wasjud wa qatarib Allahu Akbar, nah, itu langsung sujud. Jadi ketika takbir dibarengi dengan mengangkat tangan. Nanti kan bangun dari sujud, duduk kan takbir lagi Allahu Akbar. Jadi boleh mengangkat tangan pada saat kita membaca takbir, tapi sujudnya tidak pada posisi sholat. Membaca ayat sajadahnya di luar sholat. Kalau di luar sholat boleh mengangkat tangan. Li'annaha takbiratu iftitahin, karena takbir itu yang dilakukan pada saat sebelum sujud tadi itu adalah takbir iftitah, takbir pembukaan. Fahiyya katakbiratul ihram, dan itu seperti takbiratul ihram. Jadi ketika kita baca ayat sajadah tidak dalam keadaan sholat, langsung baca takbir Allahu Akbar. Tetapi disunahkan untuk mengangkat tangan kalau itu di luar sholat. Dan takbirnya itu dikatakan takbir iftitah, takbir permulaan atau takbir pembukaan, sebagaimana takbiratul ihram. Tsumma yukabbiru takbiratan ukhra lisajadati. Kemudian takbir yang lain, takbir untuk sujud. Jadi begini, misalnya kita baca dalam ayat itu wasjud wa qatarib Allahu Akbar, kemudian baru takbir lagi Allahu Akbar, langsung sujud tilawahnya di situ. Jadi diawali takbiratul ihram dulu, diawali takbir dulu, baru sujud tilawah. Seperti itu. Jadi diawali dengan takbir. Tidak takbir langsung sujud dengan Allahu Akbar, tidak. Tapi begitu baca wasjud wa qatarib Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sujud. Jadi takbir yang lain untuk sujud. Wala yarfa'ul yadu, dan pada saat saat takbir yang lain tadi tidak perlu mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangannya itu hanya pertama pada saat takbir pembukaan, takbiratul ihram. Jadi sujud tilawah ini dilakukan seperti sholat sunnah. Dan cara-caranya ketika di dalam sholat, sujud tilawah ini tidak boleh dengan menggunakan angkat tangan. Tidak boleh takbirnya Allahu Akbar, tidak boleh menggunakan mengangkat tangan. Tapi cukup dengan membaca takbir. Kalau ayat sajadahnya di akhir surat, jangan sujud
kemudian berdiri langsung rukuk, tetapi berdiri dulu. Begitu berdiri disunahkan membaca 1 atau 2 ayat berikutnya. Kalau tidak cukup berdiri kemudian terus langsung rukuk. Tidak boleh dari sujud langsung rukuk. Itu kalau dilakukan di dalam sholat. Kalau dilakukan di luar sholat begitu membaca wasjud wa qatarib itu langsung takbir Allahu Akbar. Kemudian langsung takbir yang lain untuk sujud Allah, tapi nggak usah angkat tangan. Allahu Akbar, sujud. Begitu sujud kemudian terus bangun Allahu Akbar. Seperti itu caranya. Nah, jadi ketika kita membaca ayat sajadah kita disunahkan untuk sujud, dan cara-cara sujudnya seperti itu. Untuk itu ketika baca Al-Quran disunahkan dengan mengambil air wudhu, karena hukum sujud sajadah itu sama dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah perlu wudhu, maka membaca ayat sajadah perlu wudhu. Lalu gimana kalau saya tidak ada wudhu? Ya wudhu dulu. Begitu wudhu kemudian terus melakukan sujud sajadah. Mestinya wudhu dulu biar nggak repot seperti itu. Jadi ketika kita melewati ayat sajadah ada 2 cara. Ketika dilakukan dalam sholat tidak perlu mengangkat tangan, tapi kalau di luar sholat itu mengangkat tangan di yang pertama pada saat takbir pertama yang diserupakan dengan takbiratul ihram. Tapi ketika mau sujud sajadah tidak perlu mengangkat tangan kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi